siapa namanya, yang kemarin disiksa oleh Bashar Assad, Allahumma sholli ala Hamadah, pangkal nama lupa saya, namanya Hamadah. Hamadah ini orang Suriah. Ketika itu Bashar Assad berkuasa dan rakyat Suriah itu menyuarakan kebenaran. Siapa yang melawan pemerintah maka ditangkap. 300.000 orang hilang. Banyak yang mengungsi, banyak yang kabur dari negaranya. Termasuklah seorang wartawan yang lari ke Inggris, namanya Hamadah. Kemudian Hamadah ini menyampaikanlah kebenaran-kebenaran di Eropa sana. Apa yang dilakukan oleh Bashar Assad ketika menjadi presiden di Syria. Lalu kemudian diancamlah Hamadah ini untuk kembali ke negaranya. Kalau tidak mau, maka keluarganya akan dimasukkan penjara semua. Terpaksalah dia pulang. Begitu sampai di bandara Damaskus, maka dijemput oleh intelijennya Bashar Assad. Terkhusus untuk keberkahan Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pagi ini, bagi yang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat. Bagi yang belum diberi kesempatan untuk hadir, mudah-mudahan Allah lapangkan waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata was sihata wal afiyata ala hazihil jamaati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. 5 alam kehidupan yang dilalui makhluk hidup. Yang pertama, kehidupan di alam ruh, khusus bagi manusia. Kehidupan di alam ruh. Yang kedua, kehidupan di alam rahim. 2 kehidupan ini sudah kita lalui. Kehidupan alam ruh termasuk kehidupan gaib, karena kita tidak melihatnya. Meskipun kita tidak melihatnya, ada informasi di Al-Quran yang kala itu seluruh ruh dikumpulkan oleh Allah, lalu kemudian ruh itu ditanyai oleh Allah untuk mengikrarkan bahwasanya dialah satu-satunya Allah yang berhak kita sembah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ini namanya kehidupan di alam ruh. Sesudah itu kehidupan di alam rahim, maka menyatulah antara ruh dan jasad. Setelah Allah tiupkan ruh, fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Setelah sempurna aku ciptakan manusia, maka aku tiupkan ruh yang sudah diciptakan. Kala itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diperintahkanlah malaikat untuk menulis segala sesuatu yang akan kita lalui di dunia ini. Di antaranya adalah rezeki dan ajal. Rezeki sudah ditentukan, ajal pun sudah ditentukan. Lalu kemudian kita pun datang ke dunia, alhamdulillah dengan selamat. Maka pada pagi ini janji itulah yang kita tunaikan. Kita mengabdi kepadanya, beribadah seumur hidup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kelak menjadi pembela kita ketika di bumi mahsyar. Karena pasti akan kita lalui yang namanya bumi mahsyar. Tapi kita tidak akan sampai ke bumi mahsyar sebelum kita meninggal. Maka diawalilah oleh kematian. Kita tinggalkan kehidupan dunia, kita menuju kehidupan barzakh. Kematian adalah gerbang untuk menuju akhirat. Maka kemudian setelah kita meninggalkan dunia, kita pun hidup di kehidupan barzakh dengan kehidupan, mudah-mudahan kehidupan yang bahagia. Karena janji Nabi seperti itu. Orang yang beriman, yang beramal saleh, diberikan bagi mereka fasilitas-fasilitas yang luar biasa hebat. Kuburnya itu terang seperti terangnya bulan purnama. Yunawwiru lahu kal qamari lailatul badri, seperti terangnya bulan purnama. Kemudian disambut mereka itu dengan karpet permadani yang dibawakan oleh kurirnya
Yang bawa itu malaikat, yang dibawakan oleh malaikat dari surga. Lalu kemudian mereka itu dipertemukan dengan sanak familinya. Ya, ternyata kita yang akan menyusul saudara, orang tua, sanak famili kita, Allah akan pertemukan kembali dan diberikan berbagai macam fasilitas. Wa abdil daran khairan min darihi, gantilah rumahnya yang di dunia itu dengan rumah yang lebih baik. Berarti orang yang meninggal dengan membawa amal akan Allah tukar kehidupan dunianya itu dengan kehidupan yang lebih hebat di kehidupan barzah sana. Wa zaujan khairan min zaujihi wa ahlan khairan min ahlihi, dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang di dunia. Itulah keluarga kehidupan di barzah. Sampailah masanya hari kiamat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kiamat itu terjadi, kita pun dibangkitkan menuju alam akhirat. Alam akhirat, alam yang terakhir. Lalu kemudian kita pun dibangkitkan setiap manusia ketika itu berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Setiap manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dibawa ke sebuah tempat yang sangat luas. Tempat yang sangat luas ini namanya mahsyar. Mahsyar secara bahasa artinya tempat berkumpul. Nah, seluas apa mahsyar ini Ustaz? Bayangkanlah Bapak Ibu, seluruh manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam, hewan-hewan, malaikat-malaikat, jin-jin, apapun namanya itu, maka kemudian kelak akan dihadirkan, akan dikumpulkan di sana. Jadi berapa luaskah mahsyar itu? Sangat luas sekali, tak pernah terbayangkan oleh kita. Ada satu pembahasan ulama disebut dengan arasat. Arasat itu padang yang begitu luas. Maka disitulah nanti kita akan melihat Allah. Ada pendapat seperti itu. Sebelum di surga kita melihat Allah, nanti di padang mahsyar itu, di arasat tadi, tempat yang sangat luas, maka disitulah kita akan melihat Allah. Maka sebelum kita sampai ke sana, di mahsyar itu ada kelapangan dan ada kesulitan. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya Bapak Ibu. Di alam kubur ada kelapangan, ada kesulitan. Makanya kita menghindari dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Yang kedua, kita menghindar dari kesulitan bumi mahsyar. Allahumma inni a'udzubika min azabil mahsyar, azab di padang mahsyar. Yang ketiga, ada kesulitan di akhirat atau disebut dengan surga atau neraka, di neraka. Maka 3 tempat kesulitan, 3 pula tempat kelapangan yang dirasakan oleh orang beriman. Nah, di bumi mahsyar ini yang sudah kita jelaskan itu keadaan yang sangat sulit. Yang pertama, orang yang berjalan dengan wajah, sudah kita bahas. Yang kedua, semut yang berwajah manusia. Yang kita sebutkan mereka orang yang sombong ketika di dunia. Yang ketiga, tenggelam keringat, saking sulitnya di sana. Yang keempat, diliputi kesulitan. Nah, ketika datang berbagai kesulitan, ada satu amalan yang bisa kita lakukan semasa hidup, yaitu sebelum Bapak Ibu melaksanakan solat tahajud atau qiyamul lail, maka Nabi biasanya memulai dengan zikir. Mulai dengan zikir. Yang pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar, bertakbir sebanyak 10 kali. Yukabbiru asyran. Lalu setelah bertakbir, bertahmid. Subhanallah, alhamdulillah, 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 sebanyak 10 kali. Kemudian bertasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang terakhir beristighfar. Jadi kebalikan dari zikir ba'da solat. Kalau setelah solat kita beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ketika Rasul akan solat tahajud, beliau buka solatnya itu dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar. Lalu kemudian beliau solat
malam dan menambah doa Allahumma firli wahdini. Ya Allah, ampunkanlah aku dan tunjukilah jalan yang lurus, warzuqni, berilah aku rezeki, wa'afini, dan berilah kesehatan kepadaku, wa ta'awadha, kemudian beliau berlindung dari sempitnya kehidupan di bumi mahsyar. Baik. Nah, yang berikutnya yaitu ketika di padang mahsyar orang-orang tidak dapat berbicara. Jadi temanya tidak dapat berbicara. SK-nya sudah habis. Kalau saat ini Pak Haji Ahmad jadi anggota DPR RI masih bisa bicara, menyuarakan kepentingan rakyat. Tapi kalau sudah nanti tak menjabat lagi, tak bisa bicara lagi. Begitulah di dunia, ada waktunya kita ini bisa bicara, bisa menyampaikan pendapat. Ada kalanya ketika sudah tidak menjabat lagi atau jadi orang penting lagi, maka tidak bisa. Dulu Bapak Azmi ketika jadi dewan bisa bicara. Ketika bicara banyak yang mendengar. Kalau sekarang cuma 4-5 orangnya mendengar, itu pun duduk di kobeng. Sekarang sudah bisu. Di padang mahsyar juga seperti itu. Di padang mahsyar itu nanti. Dulu Pak Ketua kita juga seperti itu. Ketika jadi direktur, banyak sekali bicara langsung diikuti oleh bawahannya. Kalau kini tak bisa lagi. Palingan jamaah-jamaah masjid aja yang mendengarkan. Semuanya seperti itu. Jadi ada masa jangka dalam kehidupan dunia. Rupanya ketika di padang mahsyar, semua manusia juga seperti itu. Tidak bisa lagi berbicara. Ada beberapa ayat di Al-Quran. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencatat ayatnya. Yang pertama surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat. Juz yang ke-29. Wal mursalati urfa wal asifati asfa. Surat Al-Mursalat. Yang kedua surat yang ke-78 An-Naba. Nanti ayat-ayat ini kaitannya dengan surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kaitannya ke sana. Oke. Sudah ibu-ibu catat? Yang pertama surat Al-Mursalat, surat yang ke-77. Ayat yang ke-35 dan 36. Ayatnya 35 dan 36. An-Naba surat yang ke-78, ayat yang ke-38 dan 39. Di dua ayat yang kita ambil saja di pagi ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza yaumun. Hadza artinya ini. Yaumun hari. Hari ini. La yantiqun. Mereka tidak bisa berbicara. Jadi rupanya di sana semua kita itu dibuat oleh Allah tidak mampu berkata-kata. Hadza ini. Nah ini yang dimaksud oleh Allah, bukan ini di dunia. Hadza yaumu la yantikun. Hadza yaumu la yantikun. Hari ini hari di mana manusia tidak dapat berbicara. Nah, ayat ini Bapak Ibu menceritakan tentang kecelakaan orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Karena ayat ini kalau kita urut dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, Allah menceritakan wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah orang yang mendustakan hari akhirat. Nah, siapa yang mendustakan hari akhirat? Orang-orang yang tidak beriman dengan yaumul akhir. Hadza yaumu la yantikun. Karena pada hari ini mereka tidak bisa berbicara. Wala yu'zanu lahum faya'tadzirun. Kita ambil dua ayat itu terlebih dahulu. Inilah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Mereka tidak diizinkan berbicara. Nah, jadi ada dua keadaan. Yang satu betul-betul tak dapat berbicara. Mengapa tak dapat berbicara? Karena dibuat bisu. Kalau masih ingat sebelumnya, surat Toha, surat yang ke-20, ayat 124-125. Ada orang di dunia ini melihat, tidak buta,
Tetapi nanti di padang mahsyar atau di akhirat mereka buta. Ada orang di dunia ini buta, tapi nanti di akhirat tidak buta. Itu Quran surat Toha 124 125. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Wa nahsyuruhu, kami bangkitkan orang itu di mahsyar yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Di dunia dia tidak buta, tetapi di akhirat mereka buta. Mengapa mereka di dunia tidak buta? Mengapa mereka di dunia dan di akhirat itu berbeda? Karena ketika di dunia tidak melakukan perintah Allah. Jadi buta dengan perintah Allah. Lalu kemudian orang itu komplain, ya Rabbi, qala Rabbi, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara dahulu di dunia aku termasuk orang yang melihat. Karena dia buta dengan perintah Allah. Rumahnya samping masjid tapi tak sampai ke masjid. Banyak orang-orang susah tapi tak membantunya. Hatinya tak tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini disebut dengan buta tadi. Nah, begitu juga dengan orang yang tak dapat berbicara. Siapa mereka ini Bapak Ibu? Perlu kita ketahui. Nah, secara umum, sebelum kita masuk lebih jauh, secara umum, orang yang bisu ketika itu adalah orang yang bisu dengan kebenaran ketika di dunia. Karena dari awal selalu kita katakan kehidupan mahsyar itu berbanding lurus dengan kehidupan dunia. Apa yang dilakukan seorang di dunia, maka itulah yang akan didapatkan di akhirat. Mungkin saja di dunia orang itu bisu secara lisan, tetapi dia bisa menulis. Maka dia tidak akan bisu di sana. Siapa namanya? Yang kemarin disiksa oleh Bashar Assad. Allahumma sholli ala Hamadah. Pangkal nama lupa saya, namanya Hamadah. Hamadah ini orang Suriah. Ketika itu Bashar Assad berkuasa dan rakyat Suriah itu menyuarakan kebenaran. Siapa yang melawan pemerintah, maka ditangkap. 300.000 orang hilang. Banyak yang ngungsi, banyak yang kabur dari negaranya. Termasuklah seorang wartawan yang lari ke Inggris namanya Hamadah. Kemudian Hamadah ini menyampaikanlah kebenaran-kebenaran di Eropa sana. Apa yang dilakukan oleh Bashar Assad ketika menjadi presiden di Syria. Lalu kemudian diancamlah Hamadah ini untuk kembali ke negaranya. Kalau tidak mau, maka keluarganya akan dimasukkan penjara semua. Terpaksalah dia pulang. Begitu sampai di bandara Damaskus, maka dijemput oleh intelijennya Bashar Assad. Yang terakhir, hanya dapat kabar sudah mengering di penjara. Masih ada tuh, cari Bapak Ibu di internet, Hamadah namanya. Lupa pangkal namanya, seorang wartawan yang menyuarakan kebenaran. Mereka kemudian banyak, bukan satu orang ini, banyak sekali orang-orang yang serupa. Cuma beritanya yang sempat viral karena beliau ini begitu santer dan banyak masuk media. Setelah meninggal ditemukan jasadnya mengering. Karena disiksa oleh algojo-algojo Assad. Menyuarakan kebenaran. Maka kelak orang seperti itu akan diizinkan. Akan diizinkan untuk berbicara. Karena di sini disebutkan mereka tidak diizinkan berbicara sehingga dapat meminta maaf. Ada orang-orang yang dengan catatan-catatan amalnya mereka kemudian dapat memberikan alasan. Nah, siapa yang bisu tadi? Sudah jelas di hadapan mereka itu ada kemungkaran. Sudah jelas dia punya kuasa untuk itu. Kemudian bersengaja untuk ditutupkan. Sesungguhnya orang itu bisu. Bukan berarti lidahnya tidak bisa berbicara. Dia bisu memandang suatu kebenaran. Maka disitulah pentingnya kita mendukung orang-orang yang maju ke anggota dewan ataupun sebagai wakil rakyat yang berani tadi. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada orang seperti itu Bapak Ibu, semuanya membisu. Maka apa yang akan terjadi? Istilahnya yang akan terjadi kemaksiatan ataupun bencana akan mudah menimpa. Waktu itu kami duduk dengan Dr. Mawardi, baru ceritakanlah. Di Tunisia, para dewannya itu menyetujui tentang larangan berjilbab.
adalah salah seorang anggota dewan itu. Dia preman, penampilannya preman, bertato dari anggota dewan. Kata beliau, kalau digolkan undang-undang ini di Tunisia, kalau digolkan undang-undang ini, maka saya yang akan tegak pendapat untuk menghadangnya. Langkai mayat saya terlebih dahulu. Kalau saya mati nanti baru digolkan. Sementara yang tadi agamawan itu, yang agama yang katanya bagus, yang pembela, kalau di Indonesia mungkin namanya pembela NKRI lah contohnya Bapak Ibu. Yang katanya saya membela agama kami, membela negara kami, tapi ternyata mereka diam, bisu menyuarakan kebenaran. Sementara orang yang penampilan preman tadi, dia rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan undang-undang bahwasanya jilbab itu wajib. Apa maknanya Bapak Ibu? Terkadang ada orang-orang mungkin secara kasat mata kita memandangnya biasa-biasa saja, tak begitu bagus agamanya, tetapi kefanatikannya terhadap agama itu luar biasa. Oleh karena itu, kita terkadang tak bisa memandang seorang itu, ini nampaknya tak bagus ini. Bisa jadi disitulah terketuk hatinya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di Tunisia ketika itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Qur'an mengisyaratkan kepada kita, hadza yaumul la yantiqun. Inilah hari di mana manusia tidak dapat berbicara. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Kata Imam Ibnu Katsir, mereka tidak dapat berbicara bukan mereka tak mampu berbicara ketika itu. Bukankah mulut mereka ditutup, Ustaz? Itu kan istilah. Bukan berarti memang dijahit. Terkadang kita memahami ayat itu kan, al-yauma nakhtimu ala afahihim, mulutnya ditutup. Ditanya sama anaknya ke maknya atau sama cucu ke datuknya, apa maksudnya tuh mulut ditutup itu? Karena datuknya tak bisa jawab, dilem nak katanya. Dijahit. Karena biasanya kan mulut tertutup itu dilem atau dijahit, diperban. Bukan begitu maknanya Bapak Ibu. Yang saya pahami maknanya adalah ketika lembaran-lembaran catatan amalnya itu dibuka ketika itu, orang tersebut tak bisa berkata-kata. Contoh, ada orang kena kasus misalnya. Sebelum ditengokkan bukti-bukti itu, maka dia akan memberikan alasan A, B, C, D. Ketika ditampakkan, maka di situ dia terdiam. Begitulah gambaran ketika di bumi mahsyar. Hadza yaumul la yantiqun. Ini hari di mana manusia tidak dapat berbicara. Tidak dapat berbicara bukan berarti mereka bisu. Tidak dapat berbicara bukan berarti mereka tidak mampu berbicara. Karena beban yang akan dia tanggung begitu berat. Yauma tubala as-sarair. Surah At-Tariq. Pada hari ini seluruh rahasia-rahasia mereka akan disingkap. Ini orang-orang yang tidak menyelesaikannya di dunia. Kalau dia bertobat, maka itu lain cerita. Karena orang yang bertobat itu Bapak Ibu seperti bayi yang baru lahir. Begitulah hebatnya amalan taubat. At-taimu min dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama seperti orang yang tak berdosa. Ayat berikutnya, wala yu'dzanu lahum, dan mereka tidak diizinkan. Apa kata Imam At-Tabari? Wala yu'dzanu wala yaqdiruna al-kalam. Mereka memang tak mampu sama sekali menggerakkan lidah mereka, disebabkan tersandra dengan lembaran-lembaran catatan yang ditengokkan kepada mereka sebelum dilakukan hari pemeriksaan. Hari pemeriksaan itu yaumul hisab, hari perhitungan. Kita menamainya dengan hari pemeriksaan. Sebelum betul-betul dia diperiksa, maka sudah ditampakkanlah lembaran-lembaran itu. Maka disebut di Arasat tadi. Arasat itu tempat yang sangat luas. Setiap orang sudah memegang catatannya masing-masing. Disitulah penyebab mengapa setiap orang yang melakukan dosa, yang tidak bertaubat dari dosanya, tidak sanggup untuk berhujjah, untuk memberikan keterangan. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengurus sebuah negeri. Lalu kemudian dia tegakkan itu. Dia rela untuk meninggalkan jabatannya, posisinya yang strategis demi kebenaran. Itu yang dilakukan dahulu oleh Buya Hamka. Itu yang betul-betul Buya itu Bapak Ibu. Tahun 81, Buya Hamka diminta untuk mencabut fatwanya boleh mengucapkan Natal. Tapi apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Tidak mau. Lengser dari jabatan, biarlah. Kalau kini ko yang banyak bukan Buya atau kawan namu, Guya. Nyo seketik je lah Guya, buat goyang.
Pokok asal dapat katanya lah goyangnya. Tu guya kata kawan kamu. Entah iyo entah tidak wallah alam. Jangan tersinggung. Atau singgung mereka viral video kat singgung lain. Kau lah ngejek kami ustaz kau namanya. Nah, kita cerita tentang Buya Hamka. Begitulah Buya yang sebenarnya. Jadi kalau saya dipanggil Buya, saya malu lah. Buya, jangan panggil Buya dulu. Karena saya kena belum diuji jadi Bapak Ibu. Jadi kita ini kalau belum diuji tak bisa disebut Buya. Sekarang disebut Guya. Dibukakan 2 koper yang merah-merah tuh Pak Haji Ahmad. Guya nak tuh. Setelah itu nampak lagi Guya habis itu. Jadi terkadang kita ni Bapak Ibu menilai orang, kok mudah kali orang tu terpengaruh ya. Mudah kali terpengaruh. Di kemarin karena tekanan mental itu kuat sekali. Kita karena belum saja. Kalau sudah juga mengalami itu, mampu melewatinya, itu baru hebat tuh. Kalau belum menghadapi, belum melalui, itu belum hebat karena masih membicarakannya. Jadi kalau ada orang yang sekian tahun menjabat dia selamat, itu hebat tuh Bapak Ibu. Karena bukan sedikit godaan yang dia lalui. Kok sampai pula ke sana begini. Ini masalah Buya tadi. Karena sekarang ini banyak. Jadi nama Buya tuh hari ini Bapak Ibu, Buya Kiai itu mengalami inflasi. Inflasi dia, Pak. Kenapa gitu? Karena saldonya Buya. Jadi kalau sesuatu itu sudah banyak, maka nilainya, hukum ekonomi kan begitu, sikit-sikit Buya. Maka nilai Buya itu dulu sangat sakral sekali. Orang Buya itu betul-betul Buya ketika itu. Kalau sekarang sikit-sikit Buya, sikit-sikit Syekh. Jadi kata kawan saya, berarti nama Buya dan Syekh itu sekarang soal inflasi ya Ustaz katanya. Ya saya bilang. Begitu. Baik. Wala yu'zanu lahum faya'tadirun, dan mereka tidak mampu untuk memberikan alasan sedikit pun ketika di hadapan para malaikat tadi. Ini satu ayat Al-Mursalat, ayat yang ke-35 dan 36. An-Naba, 2 ayat berikutnya, 2 surat berikutnya, 7, 8. Yauma yakumur ruh, pada hari ruh berdiri. Ingat Bapak Ibu, ruh itu dalam Al-Quran ada 3 makna. Jadi kalau disebutkan kata ruh, bisa bermakna ruh yang ada di tubuh kita, ini satu. Bisa bermakna Al-Quran, bisa bermakna malaikat Jibril. Di kalimat ruh 3 makna. Yang pertama apa tadi Bu? Roh yang ada di tubuh kita, itu roh. Ruh atau roh. Yang kedua maknanya Al-Quran. Al-Quran itu disebut sebagai ruh karena menghidupkan jiwa. Yang ketiga, ruh itu bermakna malaikat Jibril alaihissalam. Yauma yakumur ruh, pada hari itu ruh berdiri. Ruhul Amin. Ruhul Amin itu maknanya malaikat Jibril. Pada hari itu ruh berdiri. Wal malaikatu, dan para malaikat. Soffa. Soffa itu bersof-sof. Jadi nanti para malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam dan malaikat-malaikat yang lainnya berdiri sama seperti manusia. Yauma yaqumun sali rabbil alamin. Pada hari itu mereka berdiri. La yatakallamun, tidak satu pun yang berbicara illa kecuali. Ada pengecualian. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diberi izin. Jadi tidak mutlak. Kalau selama ini mungkin pokoknya tak bisa bicara. Ya, betul, tak bisa berbicara. Tapi ada pengecualian di situ. Nah, samalah tadi Bapak Ibu. Ketika dia berada di sidang, di rapat misalnya, atau di tengah masyarakat, ada orang-orang yang diizinkan untuk berbicara. Ada orang-orang yang diizinkan untuk masuk ke ruang rapat tersebut. Ada yang tidak diizinkan. Dan di akhirat ternyata hampir sama modelnya ketika di dunia. Nah, la yatakallamuna, mereka tidak berbicara illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Siapa mereka ini? Wa qala shawaba, orang yang senantiasa melakukan, membicarakan kebenaran. Jadi lawan daripada orang yang tidak mampu berbicara, orang yang mendiamkan kebenaran. Orang yang akan dia ajak berbicara, orang yang
mengatakan kebenaran. Di dunia itu dua ini. Kalau tidak kelompok orang yang diam dengan kebenaran, pasti orang yang membicarakan kebenaran. Tak ada yang ketiga. Kalaupun abu-abu, pasti dia masuk kepada orang yang diam dengan kebenaran. Karena untuk kepentingan mereka. Zalikal yaumul haq. Itulah hari yang benar, kata Allah. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Siapa yang menghendaki keselamatan, niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya dengan beramal saleh. Intinya, tetap amal saleh yang dilakukan semasa hidup. Inilah dua ayat yang menceritakan kondisi manusia di mahsyar. Manusia terbagi kepada dua. Satu kelompok tidak mampu berbicara. Kenapa tak mampu berbicara? Karena tidak membicarakan kebenaran, mendiamkan kebatilan. Kelompok yang kedua, mereka yang diberi izin untuk berbicara karena mereka mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kul haqqa walau kana murrad, kata Rasulullah. Katakanlah kebenaran itu walaupun terkadang pahit. Siapa mereka ini Bapak Ibu? Mereka adalah orang yang diberi wewenang tadi. Kalau kita rakyat biasa mana bisa? Kadang kita bicara hanya depan keluarga kita saja. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, kelak di akhirat manusia salasatun, ada 3 kelompok manusia. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Allah tidak ajak mereka berbicara. Ada 3 kelompok. Berarti kalau ada kelompok yang keempat, kelompok yang kelima, kelompok yang keenam, itu diajak. Ada 3 kelompok yang tidak diajak oleh Allah bicara, wala yuzakkihim, dan tidak disucikan mereka, tidak dibersihkan mereka dari dosanya, wala yanzuru ilaihim, dan tidak pula dipandang. Jadi 3 kelompok yang tidak dilakukan, tidak diberikan haknya oleh Allah. Pertama, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan tidak dipandang. Siapa mereka itu? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Kalau orang muda macam mana Ustaz? Kenapa ada orang tua sini? Syekh itu artinya orang tua. Syaikhun zanin. Saya bacalah syarah hadis ini Bapak Ibu. Kenapa disebut orang tua? Kenapa tidak orang muda? Bukan berarti boleh ya. Orang muda itu karena masih menggebu-gebu, karena masih semangat, nafsunya masih tinggi. Sementara orang tua kan sudah tidak lagi sama. Tapi meskipun begitu, perlu ibu-ibu ketahui, laki-laki ini ibu-ibu, meskipun sudah tua, matanya sama kayak umur 13 tahun. Matanya, walaupun sudah tua, Pak Betondang tuh walaupun udah begitu, tapi kalau menengok sesuatu yang bagus, tetap bagus. Betul enggak? Ya. Sama semuanya. Banyak bilang betul. Tidak, alhamdulillah. Nah, sama semuanya. Kenapa disebut orang tua? Karena kalau orang tua dia sudah menjalani kehidupan ini luar biasa, sudah mengetahui manis asamnya kehidupan, tapi juga masih terjerumus kepada perbuatan dosa. Maka inilah. Kalau orang muda, waktu kesempatan taubatnya masih panjang. Bukan berarti boleh. Ya, saya tidak mengatakan itu boleh, tidak. Karena kenapa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Tengok syarahnya Bapak Ibu. Karena orang tua waktunya masih tinggal sedikit. Yang kedua, sudah merasakan manis asamnya kehidupan. Dia sudah menikmati kehidupan ini dengan sempurna. Sementara orang muda, mungkin saya masih mencoba, mungkin saja begini begitu. Maka kalau ada orang yang muda melakukan kemaksiatan, sampai umur 40 dia bertobat, taubatan nasuha, itu dibersihkan oleh Allah. Tapi kalau orang tua, akan sulit dia untuk bertobat. Bukan tak bisa ya Bapak Ibu, akan sulit. Kenapa demikian? Karena kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau sudah tua itu susah mengubahnya. Tapi kalau umur 30, 40, masih mudah untuk mengubahnya. Nah, inilah makna yang pertama. Orang yang tidak diajak, tidak dilihat, tidak disucikan oleh Allah, orang tua. Yang kedua, wa malikun kadzabun, raja presiden yang pendusta. Yang pendusta ini berarti yang banyak janji.
Mereka juga tidak bisa berbicara nanti kalau dia tidak menegakkan kebenaran. Siapa orangnya Ustaz? Cari sendirilah. Insya Allah sama-sama kita tahu. Malikun kadzab, seorang pemimpin yang pendusta. Nah, pendusta di sini ya secara umum tidak disebutkan oleh Nabi pendusta dalam agama. Kalau pendusta dalam agama itu juga termasuk. Pendusta dalam kepemimpinan juga termasuk ke situ. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Rupanya ada orang miskin yang sombong. Sudahlah miskin sombong. Orang kaya enggak disebut. Bayangkan Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena kalau orang kaya, ini kata ulama, karena kalau orang kaya dia sombong, ada yang disombongkannya. Bukan berarti boleh ya. Saya tidak mengatakan boleh. Karena sombong itu apa kemarin definisinya? Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Orang kaya beli mobil bagus, sombongkah dia? Belum tentu. Orang kaya punya rumah besar, sombongkah dia? Belum tentu. Tak itu ukuran sombong pada Nabi. Nah, orang miskin ini sudahlah miskin, tak mau pula meminta kepada Allah. Orang kaya dia bertajin meminta kepada Allah. Pagi dia solat 5 waktu, sudahlah hidupnya musikin, tapi kemudian dia malas pula untuk beribadah. Ailun mustakbir, sudahlah miskin, diajak untuk kebaikan, alasannya saya hidup miskin makanya tak bisa solat Pak. Kalau Bapak hidup kaya makanya Bapak solat. Rupanya ada yang begitu Bapak Ibu. Ketika diajak, ayolah Bu, kita solat Bu. Iyalah Ibu enak, Ibu sudah hidupnya tenang. Kalau saya hidup susah. Susah senang itu, kalau susah hidup enggak solat, kalau senang hidup solat. Ini memilah-milih namanya. Inilah disebutkan oleh Rasulullah, ailun mustakbirun, seorang keluarga yang sombong, miskin lagi sombong. Nah, siapa mereka? Orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Wallahu alam bisawab. Inilah kelompok-kelompok yang tidak diajak bicara oleh Allah. Ada hadis yang menyebutkan 3 lagi. Jadi tadi 3, yang pertama seorang syekh, orang tua yang berzina, raja yang pendusta, orang miskin yang sombong. Ada 3 kelompok lagi yang tidak diajak bicara oleh Allah. Yang pertama al-musbil. Musbil, memanjangkan celana mata kaki. Koma dulu Bapak Ibu, jangan langsung dititik. Karena inilah senjata orang salafi untuk menembak Bapak Ibu yang pakai celana panjang. Musbil itu artinya celana panjang disertai sifat sombong. Karena kata Rasulullah, la yanzuru man jarsaubahu bil khuyala. Riwayat terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Allah tidak memandang orang yang memanjangkan mata kakinya karena sombong. Karena dulu hadis ini, raja-raja Persia, raja-raja Romawi atau orang zaman dahulu, mereka kalau keluar rumahnya menjuntai-juntailah pakaian mereka, menunjukkan kesombongan. Bapak sombong tak? Celana kaki bapak di mata kaki? Tak, kata dia. Justru dia yang di atas celana mata kaki itu yang sombong. Coba tengok kami lah yang paling benar. Justru dia yang sombong, bukan orang yang itu yang sebut musbil tadi. Musbil secara bahasa artinya orang yang menjulurkan kainnya dalam keadaan penuh kesombongan, merasa dia yang paling hebat. Kembali kepada definisi sombong di awal tadi. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, memandang rendah orang lain. Apa contoh memandang rendah itu? Kalau pengajian dia itu tidak sunnah Ustaz. Pengajian kami ini sunnah, itu memandang rendah nama itu Bapak. Kalau kita ini pasti selamat karena masjid kita ini sesuai standar. Kalau masjid dia itu tidak selamat. Ini memandang rendah orang lain. Itu yang kelompok yang pertama, yaitu al-musbil. Yang kedua al-mannan. Al-mannan, orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Orang yang menyebut-nyebut kebaikannya. Orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, pahalanya itu bisa batal. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima. Itu yang kedua. Yang ketiga,
wal munafiqu bisil'ati bil halafil kadhibi, seorang pedagang yang bersumpah dengan barang dagangannya bahwasanya barang ini pasti bagus, barang ini, untuk melegalkan barangnya itu dia pun bersumpah atas nama Allah. Maka tiga kelompok ini kalau tidak bertaubat, tetap kita buat di ujung, kalau tidak bertaubat maka kelak tidak dipandang oleh Allah. Apakah tidak dipandang oleh Allah ini sudah pasti masuk neraka? Ustaz, belum tentu. Karena kita belum mengkaji neraka atau surga. Kesulitan di padang mahsyar. Diingat temanya Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan di bumi mahsyar. Walaupun dia melakukan yang semacam tadi, tapi kalau amalnya banyak, tetap amal itu akan membantu dia. Nah, tergantung nanti berapa banyak amal yang dilakukan, berapa banyak energi dosa yang dilakukannya. Di situ ditimbang. Jelas Bapak Ibu? Belum mengkaji, berarti mereka dah pasti masuk neraka, Ustaz. Belum itu kaji kita. Kita menjelaskan di bumi mahsyar banyak kejadian-kejadian yang dilalui oleh manusia ketika itu. Berjalan dengan wajah, tenggelam keringat, ukuran kecil seperti semut, dililit kesulitan, tidak diajak bicara oleh Allah dan sebagainya. Jelas di sini Bapak Ibu? Maka inilah penjelasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita tentang kehidupan akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Silakan. Alhamdulillah, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita tutup. Sudah masuk? Oh, belum lagi. Berarti cepat jam saya. Kalau belum, maka saya tambah satu lagi. Tadi yang keberapa tadi, Bu? Tidak diajak bicara oleh Allah yang keberapa? Yang kelima. Ya. Berarti sekarang yang keenam. Yang keenam, saat itu mengurus diri masing-masing. Mengurus diri masing-masing ini maknanya suami tidak akan kenal dengan istri, istri tidak akan kenal dengan suami, anak tidak kenal dengan ayah, ayah tidak memperhatikan anak, betul-betul sendiri-sendiri. Dalilnya Quran surat Abasa, surat yang ke-80 ayat yang ke-34 sampai 37. 34, 35, 36, 37. Allah berfirman, Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang kala itu sibuk dengan urusan masing-masing. Ayat yang lain, Luqman, surat Luqman, surat yang ke-31, ayat 33. Detailnya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladi. Takutlah akan hari ketika itu seorang bapa tidak dapat membela anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Betul-betul masing-masing. Nah, begitulah sulitnya. Tidak ada sistem tolong-menolong ketika itu. Inna wa'dallahi haqqun, dan janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka oleh karena itu jangan lalai dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan terpedaya dengan kesibukan keindahan isi dunia ini. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping orang itu tidak diajak bicara kecuali yang diizinkan, rupanya di sana ada orang yang hanya memikirkan diri masing-masing. Tidak dapat menolong siapapun ketika itu kecuali amal-amal yang dia lakukan. Nanti ada amal-amal yang kita sebutkan. Karena banyak kesulitan-kesulitan, adakah yang menolong ketika itu, Ustaz? Banyak juga yang menolong. Banyak juga syafaat.
Maka syafaatnya itu, amalnya itu kita akan jelaskan di belakangan nanti. Inilah menjadi penawar bagi kita untuk menghindari berbagai kesulitan-kesulitan yang kita akan lalui nanti semuanya. Mudah-mudahan dengan amal itu segala bentuk kesulitan Allah akan lapangkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tema berikutnya amalan untuk meringankan kesulitan di mahsyar. Amalan untuk meringankan kesulitan di mahsyar. Ini bersambung nih Bapak Ibu. Setelah kita mendapatkan berbagai kesulitan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, penangkal daripada kesulitan ini ada amalannya. InsyaAllah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was-sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi